Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami hanya berbagi tentang penggantian oli kompresor semi hermetik, yang mana kami menganjurkan 5.000 sampai 10.000 jam oli kita ganti sesuai aplikasi pendingin tersebut memakai refrigeran apa, unit tersebut. Kita lakukan buka tutup oli, sediakan penampung oli sekalian supaya tidak berceceran oli di lantai unit atau di bawah. Siapin kaleng atau plastik biar oli langsung masuk ke bejana yang kita sediakan. Oli udah cukup kuning, ini bekas sisanya, sepertinya sisa pengelasan, kayaknya terbawa ke sistem. Harusnya bening. Oli berbusa karena akan bercampur dengan refrigeran. Refrigeran belum memuai, jadi oli yang keluar itu berbusa kayak mendidih. Pada tutup oli ini ada dilengkapi itu magnet supaya tidak terpompa atau tidak terhisap oleh pompa oli. Oke, pompa oli. Jadi dia menangkap ada gram-gram di sistem, dia akan keikat di magnet tersebut. Jadi kita harus bersihin. Dan ini perlu juga kita perhatiin untuk filter, harus benar-benar bersih. Di sini tuh udah ada mulai menghitam, ada kotoran. Jadi unit tidak begitu kotor, tapi ini ada sisa-sisa gram, bukan gram, ini kayaknya hasil pembakaran yang terbawa, pembakaran waktu pengelasan yang terbawa ke sistem. Jadi ada kotoran oli, kotoran-kotoran yang terhisap oleh pompa oli menyangkut di filter. Itulah kegunanya filter oli tersebut. Ini harus bersih olinya, filternya kita bersihin. Magnetnya pun begitu supaya tidak ada kotoran di dalam sistem. Kita pasang, pernya jangan sampai lupa. Kita pasang lagi dan yang kenceng. Itu nepel untuk pengisian penambahan oli atau pengisian oli itu di penempatannya itu dari oil separator, oli balik separator kita pakai. Setelah kita lakukan proses pengisian oli dengan memanfaatkan hisapan
vakum. Jadi oli sesuaikan refrigeran yang kita pakai. Kebetulan saya pakai oli air, kompresornya 404, refrigerannya pakai R404. Pengisian cukup di level yang ada di mana, di kompresor itu ada tandanya mendekati full, 3/4 lebih lah, biar tidak kekurangan oli nantinya unit. Setelah melakukan proses pengisian oli, kita lakukan proses vakum. Dikarenakan sistem ini pakai solenoid, maka kita harus kasih arus 220 volt untuk solenoid yang arah ke ekspansi. Ini ada unit, perhatiin gambarnya tuh, plug itu dari yang di atas itu dari evaporator, sisa evaporator. Ada tube intube HE, ke bawah ada lagi dikasih elbow, 2 elbow dipasang lagi, dibikinin lagi HE, head exchanger. Dan setelah itu baru masuk ke akumulator. Yang atas itu, bagian atas itu adalah pipa akhir dari evaporator, pipa section. Nah itu tuh, perhatiin gambarnya, itu ada double HE. Ini sistemnya cukup komplit, jadi memanfaatkan pendinginan pipa section untuk mendinginkan kondensor. Ini yang saya tunjuk, pipa liquid lain itu dilingkar di akumulator biar kondensor lebih dingin. Setelah itu baru masuk ke ekspansi, baru ke ekspansi EF. Di sini kami hanya berbagi pengalaman bagaimana cara kami menangani penggantian oli kompresor semi hermetik. Lakukan proses vakum yang benar. Kita tunggu sampai selesai benar-benar vakum. Terima kasih. Kami hanya berbagi, bukan untuk menggurui. Salam dingin, salam sejuk, dan salam beku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.